Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam warta jemaat. Nanti warta jemaat yang dikirim runggun gereja bisa kita dilihat di WA yang dikirim runggun gereja. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, minggu ini disebut sebagai Minggu Mamre, yang memimpin kita melihat kehidupan Mamre sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk memperjelas berkat-Nya bagi dunia ini. Sebagai bapak di dalam keluarga, Mamre dipilih sebagai imam untuk membawa seisi keluarga berimam kepada Allah, sehingga seisi keluarga mendapat kebahagiaan dan kedamaian. Mamre juga dipakai Allah untuk peduli dan pemberi kebaikan ke tengah-tengah gereja dan masyarakat. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang menjadi teladan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Marilah kita memuji Tuhan berdasarkan firman Allah ini
melalui nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2. Tibalah saatnya kita membacakan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia
yang adalah suci. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih setia Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui hikmat yang dari Tuhan saja, hamba Tuhan mampu untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, dimanapun kami berada, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada minggu ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada pada saat ini, sesuai dengan konteks situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia, membuat kita belum dapat berkumpul seperti biasanya, termasuk di dalam peribadahan kita. Tapi kita yakin dan percaya, dimanapun kita berada, kasih karunia dari Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perenungan kita dalam minggu ini, kita melihat betapa dalam dan dahsyatnya ketika kasih itu dikumandangkan. Ketika
kasih terangkat, ketika kasih itu menjadi nyata melalui invokasio, di mana adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Paulus ketika ia memberitakan Injil ke jemaat Tesalonika dalam waktu yang cukup singkat. Kenapa? Karena ketika Paulus memberitakan Injil ke Tesalonika, tidak lama kemudian ada perlawanan dari orang-orang Yahudi, sehingga ia harus berjalan ke Berea. Tetapi ketika Paulus berada di tempat lain, dia mengingat situasi yang terjadi di sana, maka ia kembali menuliskan surat supaya jemaat yang ada di Tesalonika tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan Paulus katakan, betapa kami ketika berada bersama-sama dengan kamu, kami telah meninggalkan teladan yang baik. Dia menggambarkan diri seperti Bapa mengasihi anak-anaknya, seperti Bapa mengasihi jemaat. Begitu juga dalam teks bacaan kita yang tertulis dari 1 Yohanes 3. Digambarkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sudah memiliki kredibilitas yang baik. Kenapa? Karena orang Kristen diberi nama anak-anak Allah, anak-anak Bapa di sorga. Berbeda dengan yang lain, memiliki ciri-ciri khusus sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai anak, bisa dikatakan juga sebagai pewaris. Tapi dalam kitab ini dikatakan, dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal orang-orang percaya sebab dunia tidak mengenal siapa yang dipercayai oleh orang-orang percaya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang setia, dia pasti mendapat kehidupan yang kekal dari Bapa di sorga yang adalah Bapa kita. Jadi kita harus bangga sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari renungan khotbah, ini adalah sebuah kisah yang kalau kita renungkan secara mendalam, di tengah-tengah dunia ini sebenarnya langka terjadi. Bagaimana mungkin seorang raja seperti Daud yang begitu berkuasa, yang begitu dahsyat, memerintah seluruh Israel pada waktu itu, dia menunjukkan kasih setianya kepada seorang keturunan raja pendahulunya. Secara politik sebenarnya, kalau raja memberikan kasih, memberikan perhatian kepada keturunan raja sebelumnya, itu bisa saja menjadi ancaman pada hari-hari yang kemudian. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud ini sebenarnya hanya oleh kasih setia yang ada bertumbuh dalam hatinya. Ketika Daud bersahabat dengan Yonatan, anak Raja Saul, maka ia pernah berjanji, maka Daud akan memperhatikan keluarga atau keturunan dari Yonatan. Setelah begitu lama berlalu, Daud telah memerintah, Daud telah mengalahkan segala musuh-musuhnya. Bisa dikatakan dia sudah berkuasa pada waktu itu.
dia tidak lupa dengan janjinya. Maka ia mencari dan mencari keturunan Saul. Dan dia mendapatkan Mephiboset, seorang anak dari Jonathan, dan cacat kakinya. Kalau kita baca dan renungkan ini, sebenarnya merupakan sebuah perenungan yang mendalam. Mephiboset sendiri sadar akan dirinya. Dia katakan, Tuhan, aku tidak lebih berharga dari anjing mati. Begitu Mephiboset merendahkan dirinya di hadapan sang raja pada waktu itu. Tetapi raja yang bijaksana, Daud, pada waktu itu bertindak sebagai seorang yang memberi kasih, memberi perhatian. Dan ia memberi perhatian khusus kepada keturunan Jonathan. Dia menempatkannya di istana, dan segala milik kepunyaan dari leluhurnya, orang tuanya, diserahkannya kepada Mephiboset. Ini adalah sebuah kasih yang nyata. Sebuah perlakuan kasih yang bukan hanya teori. Sebuah pernyataan kasih yang nyata, yang terlihat, yang dilakukan oleh seorang raja. Tentunya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dipraktekkan oleh Daud bisa menjadi teladan juga bagi kehidupan kita sehari-hari. Minggu ini, sesuai dengan kalender gereja kita, adalah Minggu Mamre, Minggu Kaum Bapa. Sehubungan juga dengan ulang tahun Mamre yang ke-25. Saya berharap saudara-saudari yang berada dimanapun, secara khusus Moria, jangan lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mamre. Supaya Mamre kita semakin berhikmat dan semakin bijaksana dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang Mamre, sebenarnya kita sangat memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mamre bisa dikatakan sebagai pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Mamre bisa dikatakan sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga. Bagaimana kita sebagai seorang kaum bapa yang menunjukkan sikap hidup kita sebagai orang yang penuh kasih di dalam keluarga. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kalau namanya Mamre pasti is the best. Mamre mantap. Mamre adalah sosok kaum bapa GBKP dimanapun berada, yang bisa membawa keluarga untuk beriman, beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat kenyataan hidup sehari-hari, kira-kira mana yang lebih banyak punya atau menciptakan masalah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, kaum bapak atau kaum ibu? Itu dijawab di hati masing-masing. Tetapi sebenarnya kalau saya teliti dan saya lihat, lebih banyak kaum ibu yang menderita oleh Mamre atau oleh kaum bapak daripada sebaliknya. Kenapa? Karena kaum bapak lebih sering mengandalkan logika. Terkadang walaupun kita salah dan kita malu ketika kita salah, maka kita menguatkan suara kita supaya walaupun salah terkadang dibenarkan dalam rumah tangga. Makanya banyak rumah tangga yang tidak memiliki damai sejahtera karena imamnya tidak menunjukkan sikap teladan yang baik. Tentu melalui Minggu Mamre ini diingatkan kepada seluruh Mamre, kaum bapak di tengah-tengah gereja GBKP, menjadi imam, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Mamre atau kaum bapak sebenarnya menjadi pengayom, menjadi pemimpin, bapak yang mengasihi sehingga di tengah-tengah keluarga dapat memberikan kebahagiaan antara satu dengan yang lainnya. Saya ingat satu kisah ketika sebuah rumah tangga
peran atau fungsi pemimpin tidak berjalan semestinya, maka rumah tangga itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Contoh begini, suatu kali seorang ibu bercerita, bercengkrama dengan 3 orang anaknya. Mereka bersuka cita, mereka senang. Dan ibu ini berkata kepada anaknya, "Nakku, nanti kalau kita dapat rezeki, maka kita akan membelikan sesuatu yang baru untuk kalian supaya kalian juga senang dan bersuka cita." Maka anak yang pertama bilang, "Mak, saya sepatu sudah rusak, nanti sepatu saya beli." "Iya, nakku." Yang kedua juga berkata, "Mak, aku mau beli baju baru." "Iya, nakku." Dan yang ketiga juga berkata, "Mak, saya juga sudah perlu sepatu baru." Yang satu dan yang ketiga sama-sama ingin beli sepatu baru. Mereka bersuka cita ketika ayahnya belum datang. Tetapi ketika bapaknya datang ke rumah, maka si ibu berkata, "Sudah datang bapakmu, jangan ribut." "Tiarap," katanya. Kenapa? Karena ketika sang bapak datang ke rumah, sering juga kerjanya hanya marah-marah, sehingga kebahagiaan rumah tangga tidak tercapai. Tentunya sebagai mamre, erdiate, erpemere, perbapan GBKP mampu menciptakan suasana yang indah, kebahagiaan dalam rumah tangga, menjadi teladan, menjadi contoh, sebab Bapa adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sebagai perbapan, sebagai mamre, sudah menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan anak-anak kita secara khusus? Tentu ini perlu kita renungkan. Tentunya sebagai bapa orang yang percaya, sebagai imam, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita meneladani kasih setia yang Tuhan berikan, meneladani kasih yang telah ditunjukkan oleh Paulus, meneladani kasih yang ditunjukkan oleh Daud dalam tengah-tengah kehidupannya. Tentunya terus kita mengevaluasi diri. Begitu banyak kekurangan, tetapi ketika kita mau mengevaluasi diri, setiap kekurangan bisa kita sempurnakan dengan hal-hal yang lebih baik. Selamat ulang tahun Mamre GBKP. Selamat ulang tahun bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga melalui perenungan kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita bagi Allah. Firman Allah yang menguatkan kita memberikan persembahan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Pada saat mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 320 ayat 1. Marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah mempersiapkan persembahan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ucapan syukur kami, agar melalui persembahan ini juga ya Bapa, nama Tuhan tetap dimuliakan. Begitu juga Tuhan tetap memberkati seluruh yang ada pada diri kami, sehingga kami juga mampu untuk memakaikannya seturut kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di Runggun GBKP Sei Padang ini, dimanapun mereka berada, dalam setiap situasi yang sedang mereka hadapi, Tuhan senantiasa menopang kehidupannya. Tuhan menguatkan mereka pribadi lepas pribadi, sehingga dimanapun mereka berada ya Bapa, mereka merasakan kasih setia Tuhan tak pernah berlalu dari kehidupannya. Bapa di sorga, berkati juga setiap aktivitas mereka, setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberikan berkat-berkat kehidupan kepada mereka dimanapun mereka berada, sehingga seluruh jemaat Tuhan juga tetap mampu mengucap syukur dalam setiap situasi yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa ya Bapa secara khusus buat saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya berkat Tuhan mengalir ke tengah-tengah kehidupannya,
sehingga melalui obat yang ia terima, melalui perhatian keluarga, penyakit yang mereka derita dapat segera sembuh, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat bersuka cita karena Tuhan tetap menopang kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di tengah-tengah runggun ini. Pendeta bersama dengan keluarganya, pertua diaken bersama dengan keluarganya, seluruhnya kami serahkan kehadirat Tuhan saja. Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga semakin mampu untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah situasi ini. Mereka terus dikuatkan, diberikan hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan saja. Dan berkatilah seluruh keluarga hamba-hamba Tuhan, sehingga keluarga hamba-hamba Tuhan juga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat guru-guru KKR, buat seluruh pengurus-pengurus kategorial, buat seluruh pengurus perpulungan jabu-jabu dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita dalam setiap situasi yang sedang mereka hadapi. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh tim ibadah yang selalu bekerja keras untuk mempersiapkan ibadah di tengah-tengah runggun ini. Tuhan berkati mereka masing-masing agar mereka juga tetap bersuka cita dalam kasih setia Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat situasi pandemi COVID-19 di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami seluruhnya, baik jemaat Tuhan, masyarakat Indonesia, begitu juga masyarakat dunia ini, sehingga seluruh manusia yang ada di dunia tetap dikuatkan. Tuhan memberikan kekuatan tubuh, imun yang kuat, sehingga terhindar dari virus corona. Dan kami berdoa buat seluruh tim medis, peneliti-peneliti yang saat ini juga terus berupaya keras untuk menemukan vaksin anti corona untuk siap dipakai oleh seluruh masyarakat dunia. Kiranya Tuhan berkati, sehingga semakin Tuhan berkati, kami yakin dan percaya semakin cepat ditemukan virus anti corona, sehingga kehidupan di tengah-tengah dunia terus bersuka cita. Bapa di sorga, ampunkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita bernyanyi memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Yesus
Marilah kita berdoa bersama, kita ucapkan doa Bapa kami dimanapun kita berada. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masuklah ke dalam kehidupanmu untuk memperlihatkan kasih setia Allah terhadap semua manusia, agar kamu setia dan memegang janjimu dengan Tuhan. Untuk menjalankan itu, terimalah berkat dari Allah kita. Aku memberkati, mengawal, dan memperlengkapi engkau untuk memegang janji itu, dan perbuatlah yang sesuai dengan kehendakku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Oh